Shalom, salam sade, salam hari Senin. Dengan market yang lagi sideways dan banyak hal yang terjadi, nanti kita satu-satu kita bahas ya. Banyak yang suruh bahas ini serangan Hamas ke Israel ya, pertempuran sekarang ya. Nanti kita bahas ke sana. Sebelumnya kita lihat market dulu. Jadi dari kemarin market cap nggak berubah di 1 triliun,09 billion. Volume agak naik dikit hari ini dibanding kemarin ya. Ini di 18, kemarin dia 16 billion sekian gitu. Ini agak naik dikit di 18,2 billion, naik 17,2%. BTC dominance nggak berubah di 49,9, yang artinya altcoin masih terpressure. BTC juga sama, nutup di 279 ya. Dia posisi hari ini saya buat video ini 27.938, ETH di 1634, BNB 212, 212 ya, Wiro Sableng. XRP 51 sen, Solana $23.28, Cardano 25 sen, turun dikit ya, kemarin 26. Ya lebih kurang masih koreksi tipis. Avalanche agak koreksi 4,6% ya, udah balik ke $9.96, kemarin $10 something ya. Ya pada dasarnya koreksi ini ya. Juga hari ini pada banyak yang holiday juga di sini. Jepang Senin juga holiday, dia minggu ini long weekend sampai Senin ini ya, jadi masih holiday. South Korea juga holiday nanti malam. Kalau Kanada kok cepet banget ya masuk Thanksgiving ya, dia libur nih Thanksgiving Day, kok cepet ya, biasanya nggak secepat ini. Jadi juga hari ini nggak ada event gimana ya, tapi nanti kita harus lihat. Biasa harus ingat ya, market Senin juga rada manipulasi ya dengan news. Nanti lihat malam ini Amrik buka gimana ininya ya. Tapi untuk event hari ini nggak terlalu ngaruh. Minggu ini yang akan ngaruh nanti Rabu Kamis, itu harus hati-hati. Karena di hari Rabu ada PPI dan setelah itu FOMC meeting minutes ya. Nah itu pasti akan ini, dan next day-nya juga CPI ya, hari Kamisnya CPI gitu. Nah ini yang agak diwanti-wanti juga, event yang ngaruh ke market itu Rabu Kamis gitu. Nah Senin ini mungkin nanti ini akan lebih ini market mencondong mungkin dengan faktor politik, geopolitik ya, terus isu perang itu yang mungkin malam ini yang akan lebih ini dipakai untuk ini ya. Tapi untuk pagi ini saja market udah mulai gejolak Asia, padahal Jepang, Korea holiday gitu. Nah Cina yang agak hijau, mungkin market dari emas juga pagi ini begitu buka market langsung disorong, udah langsung hijau tebal gitu ya, dengan isu perang ini ya. Itu pasti safe haven aset yang dilihat gitu kan. Sedangkan BTC bertahan coba di 27.900-an ya, di posisi itu dari kemarin sideways naik ke 28, drop lagi ke 27.700-an gitu ya, di range itu dia sideways dipertahankan. Yang jelasnya gold, silver pagi ini market Asia buka udah langsung nendang hijau tebal gitu ya. Nah,
Jadi malam ini bisa aja emas lebih hijau kondisi saat ini ya. Nah, kita bahas dulu soal Hamas ya dengan Israel. Banyak tanya ini gimana pandangannya Om ke market ini itu. Di luar daripada itu, karena ini complicated ya. Satu sisi ini soal Hamas Israel ini sangat sensitif dengan isu ideologi ya, agama juga di situ ada geopolitiknya, land tanah mereka ya. Jadi agak ini yang saya mau bahas ini, semoga kalian ambil ininya. Saya tidak ambil mau soal dia Israelnya, Hamasnya, tapi yang saya mau paparkan untuk market saat ini buat saya itu sudah ada skenario yang dilakukan ini ya. Bagi saya ini ada dalang di belakang kejadian ini gitu, yang memang semuanya itu saling berhubungan gitu ya. Kita tidak lihat dari segi agama, saya nggak peduli, saya pandang dari segi politik ya, dan juga yang terjadi yang bisa efek ke market. Jadi buat saya ini jangan kalian lihat kemarin pas Hamas serang, si Biden langsung ini ngomong ya kan, seolah-olah Amerika pro Israel, dia kirim militer. Ya bukan pro, itu di belakang dia juga udah ada niat hitung-hitungannya ya. Jadi kondisi di sana berubah total ya. House Speaker udah KO, harus ada pengganti. Nah 45 hari, nggak sampai 45 hari lagi, sebulan ke depan itu ya, dia punya debt ceiling, jatuh tempo, gimana bahas lagi. Itu bisa nggak dana, ya kan? Itu satu yang diperhitungkan, ya kan, dia butuh dana, ya. Nah kemarin itu yang dibangun narasi kan militer itu, ya. Kalau ini nggak ada kesepakatan, kalau shutdown itu militer nggak terima gaji, ya kan, aparat hukum nggak terima gaji, ya. Itu, nah ini karena lihat berubah, tiba-tiba House Speaker bisa di luar perhitungan mereka, ya, bisa KO, langsung nggak ada posisi, sekarang butuh orang baru, kan butuh proses lagi. Nah itu juga, nah dengan dia announce, dia dukung militer ke Israel, ya seperti biasa kata kita akan ini, nah, itu butuh dana, ya kan, ujungnya duit juga, yang artinya dia mau print duit. Yang print duit ini bukan berarti akan siram ke market. Nah ingat baik-baik ya, ini print duit ini dana yang akan dipakai, bisa alasannya ya memang satu sisi mungkin dia masih janji apa sama Ukraina, Zelensky, mungkin ini satu skenario, jadi dia udah ada buat worst skenario, kalau gagal dia bisa aja, oh sorry Ukraina, gua lebih fokus ke Israel. Ini juga si Zelensky udah 11-12 pantatnya itu, kayak pantat ayam kepanasan, udah tak gimana dia mau lanjutkan ininya, ya kan. Kalau dana untuk print juga masih nyangkut, Biden satu kesempatan, gua lebih ini dulu, Ukraina lu nanti aja ya kan, gua ini dulu, bantu Israel dulu, ya kan, satu skenario. Itu yang jelas print duit, niat mereka ya, itu yang ditarget. Tapi print duit ini tidak akan siram ke market. Yang udah pasti ini untuk proyek-proyek target dia, bantuan Ukraina, ya kan, nanti militer dan target-target dia yang belum ini, ya. Itu satu hal. Nah kedua, ini juga serangan kedua globalis, ya kan udah pernah bahas, hati-hati andai kata ditiupkan isu World War III, dari berapa bulan udah dicoba ini mau dimainkan, ya kan, karena juga bersangkutan juga dengan para ini
di dalam Amerikanya sendiri pengkhianatnya itu yang mau mega, yang tidak mau, ini kan suara Trump makin kuat ya, mereka bingung nih gimana, makin diblok kok makin ini. Dia kan bulan lalu masih ingat coba dimainkan dengan virus, media coba dipanaskan mau di lockdown lagi, ini itu ternyata gagal ya kan. Nah sekarang globalis cabal ini bingung nih, ini kok gagal ini, dicoba lagi ya. Nah seperti yang kalian tahu ya kan, kalau kalian udah pernah baca siapa yang ini dulu set up ISIS ini itu ya, mereka juga pemainnya yang sekarang panasin lagi ini Hamas, Hizbullah ya, untuk serang. Dana dari mana ya, dari mereka juga gitu. Jadi kalau mau tahu nanti ketahuan, nanti kalau di track follow the money itu akan ketahuan siapa yang danain, siapa dalang di belakang itu ya, yang sebenarnya orang-orang yang mau jadi penguasa dunia yang tidak bertuhan, tapi yang diadu yaitu yang beragama ya, yang agama teriak Tuhannya, yang satu teriak Tuhannya. Yang tukang adu tidak bertuhan, itu yang terjadi. Karena targetnya masih new world, one world order, ya. Itu. Jadi kedepannya itu mungkin masih akan dicoba virus ini kuartal terakhir, ya. Ini saya punya pandangan, analisa saya, perhitungan saya gitu ya. Amerika itu kalau nggak salah bulan 1 itu udah mulai coblos. Kalau nggak salah bulan 1 tanggal berapa saya lupa, itu udah mulai coblos gitu ya. Mulai coblos, ini Demokrat suara makin redup, makin ini, Trump makin naik gitu ya. Mereka mau stop dia. Gimana? Kalau Trump jadi presiden, itu yang selama ini mereka lakukan akan buyar, ya. Nah ini pertempuran, boleh dikatakan pertempuran berat juga gitu. Yang mereka juga sebagian globalis juga banyak di luar perhitungan, karena Tuhan belum berkehendak, ada campur tangan Tuhan juga, yang mereka juga gagal gitu, ya. Misalnya mereka mau jegal si Trump ini dengan berbagai kasus, dibangunlah kasus indictment, termasuk court mau blok bisnisnya, itu masih gagal. Tetap ada campur tangan Tuhan di situ, believe it or not ya. Karena itu negara memang akan drop, tapi akan di reset gitu. Itu pandangan saya ya. Nah, sedangkan yang pengkhianat ini, yang sudah kerjasama dengan globalis cabal, juga ada yang kerjasama sama CCP ya. Pokoknya masing-masing lah udah buta uang semua ya, buta kekuasaan dan uang, jadi apa aja dihalalkan. Nah untuk kondisi saat ini, maka saya selalu bilang hati-hati, jangan takut nggak, tapi wait and see, karena apalagi ini penghujung kuartal ya. Kalau lihat dari yang dibangun narasi, yang dibangun ini sekarang medianya juga fokus itu, yang di ini kan lihat nih, media sekarang semua soal Hamas, Israel Hamas ini kan. Kalau kita lihat beritanya, serangan Sabtu kemarin Hamas tewaskan sekitar 700 ya penduduk, entah sipil atau apapun itu. Yang jelasnya kondisi saat itu dua pihak, mau itu dari Hamas mau dari Israel, yang kasihan itu pasti warga sipil, selalu warga sipil korban ya. Nah korban dari Israel, kalau lihat sampai ini saya buat video, itu 700-an, sedangkan Israel balik nyerang ya kan, itu lebih kurang Hamas Palestina sekitar 400-an ya untuk saat ini. Sedangkan ada bencana yang nimpa Afghanistan, gempa, itu nggak ada yang ini perhatian, berita redup gitu.
nggak menarik. Padahal banyak korban mati di Afghanistan ini, ya. Justru ada yang paparkan Taliban Afghanistan mau berangkat perang, itu udah ini ngaco. Padahal ada yang butuh bantuan tuh, korban gempa Afghanistan, ya. Kayaknya udah ada 2.000-an korban. Kalau nggak salah tadi pagi saya baca, kemarin masih 1.000-an, pagi ini kalau nggak salah udah 2.000-an korbannya gitu. Tapi nggak ada media yang liput, nggak diinikan. Nah, media sekarang yang digembar-gemborkan ini karena dukungan juga para globalis cabal ini kan penguasa media juga, ada juga di belakang mereka media-media mereka gitu kan, untuk corong mereka, tebarkan fear ini itu nanti. Jadi di kuartal ini udah agak hati-hati, ya. Market jangan dilihat kondisi sekarang, market ini akan print money, market akan enggak, dia print money juga bukan suntik ke market, ya. Justru masing-masing ini sebagian udah dialokasikan untuk dana perang militer, untuk bantuan Ukraina ini itu udah mereka ini yang mereka targetkan, dan nanti ya kong kali kong dikorupsi gitu. Itu yang mereka ini. Dan juga untuk kalau bisa lockdown lagi itu supaya bisa dia ulangi lagi skenario tahun 2020 pemilihan presiden, bagaimana mereka tilap, mereka cheating si Trump, mereka mau coba lagi skenario itu gitu, mau dilakukan. Nah, itu yang agak hati-hati. Jadi bisa aja market keras lagi, ya. Jadi banyak hal di belakang, behind the scene, yang orang tidak tahu, itu yang sedang rencana jahat yang akan dilakukan mereka, dan mereka nggak peduli korban manusia gitu, ya. Ambisi mereka itu mereka nggak pedulikan, karena yang mereka pikirkan adalah kekuasaan, power, uang, gimana mengontrol dunia gitu, ya. Sedangkan jangankan kontrol dunia, kalian lihat banyak negara politik untuk dapat jabatan saling jegal walaupun saling bunuh, ya kan? Mereka nggak peduli, mereka yang pikirkan kekuasaan gitu. Jadi kondisi saat ini yang akan mungkin malam ini kelihatan emas akan lebih tebal gitu, bisa aja. Tadi saya buat video, saya cek emas lagi di 1850 gitu, ya, lebih kurang dia plus berapa, 17 dolaran, 16 atau 17 dolaran plus. Itu mungkin malam ini bisa plus di atas 20 dolaran lebih, bisa saja gitu, ya. Hijau bisa saja, ya, emas, silver, karena kondisi saat lagi digoreng ini, kondisi begini lagi digoreng, ya pasti orang akan lihat aset safe haven, ya udah jelas emas dan perak, silver, ya. Nah, gimana dengan kripto? Kalau dilihat dari gerakannya dari kemarin kejadian Sabtu, Minggu, hari ini udah Senin, hari ketiga, justru nggak gimana, malah deposisi sideways, dipertahankannya di situ, ya. Tapi ya kita lihat lah malam ini Senin gimana, karena ini sedikit juga anomali, ya kan. Dolar juga hijau pagi ini, ya, dolar menguat, emas hijau, ya kan. Kripto Bitcoin juga oke, posisinya ditahan di 27.928.000 di posisi gitu dia ini. Ya kita lihat malam ini nanti buka market Amrik gimana arahnya. Tapi yang udah pasti, seperti yang saya bilang, saya udah rampingkan aset, saya lihat, karena ada hal-hal yang saya nggak bisa langsung ngomong gitu. Nanti kalau nggak ini, banyak yang otaknya nggak nyambung, nanti sulit jadi masalah buat saya. Jadi saya lebih baik ingatkan hati-hati saja di market, ya. Tapi apapun berita ini akan di ini, lihat tuh kadang yang kutip langsung, wah ini akan masuk World War III gitu, ya. World War III buat saya belum akan terjadi. Tuhan belum izinkan, belum saatnya. Mereka coba, mereka push, mau lakukan ini, ya kan. Tapi belum saatnya, ya.
Tuhan bilang belum saatnya. Jadi akan ada campur tangan Tuhan untuk gagalkan berbagai hal gitu. Apapun yang mereka mau ini bencana yang terjadi, ya kan? Ya agak hati-hati juga lah. Kondisi saat ini lebih banyak ibadah, doa itu tetap masukkan saya. Karena nanti juga bencana-bencana ada juga karena ulah tangan manusia. Ya, tanda kutip yang disengaja gitu. Ya, karena juga mereka punya teknologi. Ya, mau buat hujan, mau buat apa, badai, itu sudah ada teknologi. Mau buat gempa juga sudah ada teknologinya. Ya, jadi berbanyak doa, ibadah, ya, supaya kita masing-masing dalam lindungan Tuhan. Kondisi apapun, yang penting jangan takut, jangan fear, jangan terpengaruh dengan berita-berita yang ini akan begini, ini dunia gelap, jangan terpengaruh ke situ. Ya udah pasti kalian sendiri. Tetap saya ingatkan harus manage uang baik-baik, jangan royal. Kondisi saat ini ketidakstabilan, ya, dunia, ekonomi dunia, bukan ini aja. Ke depan masih akan apa yang mereka lakukan, kita nggak tahu skenario jahat apa yang akan. Tapi apapun itu, percayalah, yang bersandar mengandalkan Tuhan itu tetap dalam lindungan Tuhan, nggak akan kena imbas dari mereka gitu. Cuma itu pun kita sendiri harus manage juga, bukan sembarang duit nggak bisa ngatur, manage itu juga bahaya dalam kondisi sekarang. Anda berdoa sampai nungging apa, kalau Anda nggak bisa manage duit Anda pergi main slot mesin, ya mampus, ya kan. Paling baik kondisi saat begini bagus-bagus manage keuangan kita, irit, jangan hidup foya-foya, pamer, nggak ada guna, ya kan. Kalau bisa ada kelebihan, ya bantu, paling enggak keluarga, siapa yang nggak mampu butuh dibantu gitu. Jangankan orang lain gitu ya, keluarga dulu. Anda lihat sekitar ada yang kondisi saat ini sulit rezekinya, ya Anda yang mampu, kalau Anda irit bisa nolong keluarga. Itu aja masukan saya. Untuk market, sampai tutup tahun ini, akhir kuartal ini kita masih harus hati-hati. Ataupun nanti awal, ya, karena di situ awal tahun itu udah saat voting Amerika, ya, nyoblos, ya, di situ ini. Mungkin sebelum itu udah mulai akan lebih seru lagi, ya. Mereka pasti akan jegal Trump jangan jadi presiden. Itu yang mereka ini. Tapi akan hal-hal lain nanti ke depan Anda lihat akan juga banyak yang warna biru akhirnya sadar, yang nasionalis ya, yang warna biru yang nasionalis akhirnya sadar akan berganti merah. Itu yang saya lihat ke depannya. Tapi itulah, semua butuh proses, ya. Akan ada hal-hal yang terjadi. Kita cuma butuh hati-hati, kerja nyata. Sekarang yang di Indo lagi banyak omset, kerja aja, simpen, nggak usah buru-buru, ya kan. Nanti kalau ada drop, baru di situ ambil barang. Kalau saat ini begini, jangan dulu, sabar, ya kan. Kerja, kumpul duit, ya kan. Nah, seperti saya bilang dari kemarin emas drop, saya kan bilang yang ada duit boleh belanja. Kondisi emas lagi begini ya, karena ini nanti begitu dipus, ini minyak naik loh. Tadi minyak langsung ini juga naik kan. Karena dengan perang begini pasti akan ngaruh lagi ke minyak, crude oil gitu. Ya. Dan satu hal lagi, nah ini yang ini banyak skenario yang mereka sembunyikan ya. Si Biden ini dengan dia mau nekan Arab waktu itu, dia dropkan harga, gagal kan. Stok dia itu udah keluar. Nah, stok minyak Amerika tinggal belasan hari. Itu juga hati-hati mereka. Jadi ada hal-hal sesuatu si Biden buat ini bukan semata wayang, seperti dulu masa Trump, ya dia ini masa presiden siapa, ini skenario dia bantu Israel bukan sungguh-sungguh mau bantu itu, tapi ada
kepentingan dia sendiri di belakang itu, yang campur tangan dari mereka, grupnya Deep State namanya ya, juga dengan globalis cabal. Jadi ini banyak yang bermain, juga CCP ya. Jadi ya buat kita orang awam, pandang dari jauh, analisa kondisi nggak bener, stay aside, wait the moment, kerja nyata, kumpulkan duit gitu ya. Dan masih harus hati-hati karena nanti akan dimainkan juga supply chain ya. Ya lihat aja ke depan, kalau Anda lihat tiba-tiba ada kapal kargo yang tenggelam ya, nah itu berarti saatnya mereka mau mainkan supply chain. Itu aja pesan saya. Oke, Cuan Army, santai. Untuk kondisi ini saran saya jangan jadi moon boy. Kerja nyata, simpen duit, tunggu momen. Oke, itu aja video di hari Senin ini. Salam Siario dari Tokyo. Udah dingin nih hari ini, hujan terus, 15 derajat sekarang Tokyo ya, lumayan dingin. Jadi buat yang di Indo lagi panas kabarnya ya, di Indo banyak minum air ya, terutama yang Surabaya, Jakarta juga kalau udah panas banyak gampang kena tipes orang. Jadi perbanyak minum air sama makan buah, tapi buah yang karakternya dingin gitu ya. Oke, dan banyak makan sayur juga. Itu aja. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.